Menu extra pudding ada 4 jenis. Ini pemberiannya harus tepat dan sesuai pada burung. Itulah pentingnya mengenali karakter pada burung murai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu tip pemberian pakan terbaik pada murai batu itu harus sesuai karakter. Karena setiap pada burung murai batu itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dengan pakan ini cocok dan ada yang pakan jenis itu cocok. Yang pertama kita pemberian saat ada 4 jenis yang berikan extra pudding tambahan seperti jangkrik, kroto, ulat kandang, dan ulat Hongkong. Ini pemberiannya harus tepat karena kalau tidak tepat khusus burung lomba ini biasanya burungnya sulit untuk tampil dan kita sendiri yang harus mencari settingan yang pas. Yang pertama yaitu dengan pemberian jangkrik. Pada jangkrik ini ya harus tepat. Harus kita setting pada burungnya itu konsumsi jangkriknya berapa. Saya menggunakan jangkrik terek. Jika pemberian settingan tidak tepat, tentu performan di lapangan tidak bagus karena rawatan harian sangat pengaruh. Settingan seperti di video saya sebelumnya, kalau saya alternatif yang rekomendasi dari saya yang pernah saya alami itu 33, 55, 77 atau 10. 10 itu sudah ketinggian teman-teman, jadi 77 maksimal. Yang lain yaitu jangkrik yang digunakan jangkrik terek. Dan sebelumnya dalam pemberian jangkrik ini kalau saya ini untuk kandang yang sangkar itu saya potong-potong kakinya, saya buang dan baru saya berikan taruh di cepuk. Tujuan pertama yaitu tidak mudah lompat atau lari. Selanjutnya mudah dimakan pada burung dan cepat habis. Kalau saya memberi jangkrik itu ukuran sedang. Kalau biasanya settingannya saat settingan sedang ya sedang, kalau settingannya waktu nyeting itu jangkrik besar ya jangkrik besar, atau waktu nyeting itu kita acak besar kecil ya besar kecil gitu teman-teman. Saya gunakan jangkrik terek. Jika berlebih pada burung ini jangkrik ini sebenarnya bagus menambah power dan tenaga, tapi jika berlebih nanti bisa OB maupun OE. Yang kedua yaitu settingan menggunakan kroto. Pada kroto sebelum saya berikan itu wajib saya bersihkan kotoran-kotoran yang ada di kroto tersebut. Yang warna coklat saya buang atau yang agak busuk saya buang. Kadangkala kita memberi pada burung ini asal-asalan yang menimbulkan burung gampang mencret dan sebagainya. Memang kroto bagus pada protein kroto ini besar, bisa menambah birahi. Tetapi ada beberapa burung, ada yang cocok, ada yang tidak. Yang pertama kita tahu, pernah saya memberi pada burung tiap hari itu hasilnya bagus untuk burung A. Dan bahkan porsi 1 sendok makan tiap hari itu bagus. Ada pula burung yang saya berikan dengan kroto, bahkan 1 sendok maupun sedikit aja, itu burung sudah gembung teman-teman. Gembung kayak burung apa ya, nyekukruk gitu teman-teman. Itu enggak, saya rasa itu enggak cocok. Kenapa demikian? Karena saya setelah itu saya hentikan krotonya, alhamdulillah malah justru burung itu berkicau seperti biasa, hanya mengandalkan jangkrik dan EF lainnya seperti UH, saya ganti dengan UH. Hai teman-teman, kemarin saya dapat kiriman dari teman saya merekomendasikan Maestro Formula Throttle Konslet. Ini terbuat dari bahan alami. Pemakaiannya simpel dan manfaatnya ini untuk trotolan juga bagus diberikan. Bisa atau pastol juga bisa. Lewat tetes jangkrik yang kita teteskan 3 tetes. Ini bisa 2 hari sekali. Dan ini juga cocok buat cucak hijau, murai maupun kacer. Ini bahannya dari bahan alami, yang ini yang saya suka. Jadi bahannya itu tidak mengandung kayak
apa ya, doping seperti itu, enggak. Ini termasuknya saya kira saya pernah mencoba ini, dan saya coba juga sampai saat ini juga bagus, bisa memicu saraf motorik pada burung trotol. Dan pemberian ini ya dilihat karakter pada burungnya juga teman-teman ya. Jika misalkan bagus, kita beri seminggu 2 kali ya 2 kali. Berfungsi meminimalisir burung drop karena mental. Ini juga bagus. Saya juga pakai teman-teman. Mungkin teman-teman kalau cocok silahkan dicoba, atau pakai vitamin lain juga bisa yang sekiranya bagus buat burung teman-teman. Untuk link pembeliannya ini ada di deskripsi, silahkan dilihat. Ini bisa lewat Tokopedia. Dan ini jangkriknya saya berikan langsung pada burungnya, juga suka. Dan ini produknya. Jadi kecocokan ini sangat kita sendiri yang memahami karakter pada burung itu, extra fooding mana yang cocok, sehingga pada burung itu sangat bagus untuk tampilannya. Yang ketiga yaitu menggunakan ulat kandang. Ulat kandang ini kadang kita saat beli asal-asalan, baru beli langsung kita berikan. Kadang kan kita nggak tahu asal ulat kandang ini dari mana. Kalau saya sendiri, saya biasanya isolasi 1-2 hari. Saya beri pakan dulu, bisa pakai fur yang diberikan pada burung, bisa juga berikan dedaunan seperti wortel, sayur capcoy, dan sayur-sayur lainnya, atau dedaunan lainnya seperti daun kelor juga bisa. Jadi ulat kandang ada yang settingannya itu setiap hari saya memakai pagi aja. Tujuannya dibersihkan atau diberi pakan dulu, ini agar steril teman-teman. Takutnya nanti kalau masih kotor bikin burung serak. Segala sesuatu itu memang kalau kita memberikan asal-asalan, kita nggak tahu kebersihannya, nanti ya bisa menimbulkan, membuat burung itu sakit teman-teman. Ada juga burung saya berikan itu seminggu 2 kali juga ada. Ada juga yang mau lomba aja hari H-1 sore juga ada. Jadi memberikan itu sesuai pada apa ya, kelihatannya pada burung performanya itu gimana, bagus apa enggak, untuk hariannya itu gimana, dampaknya bagus atau enggak, atau terlalu gacor harus kita kurangi, seperti itu teman-teman. Yang keempat selanjutnya ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu terkenal menaikkan emosi, bahkan ya ada birainya dikit, tetapi pada ulat Hongkong ini juga membuat panas pada suhu tubuhnya, lemaknya tinggi, tetapi ini juga bagus buat burung. Sebelum kita berikan, seperti saya biasanya selalu memberikan wortel teman-teman. Jadi wortel ini untuk diberikan kepada ulat Hongkongnya dulu, agar dimakan, dan wortel juga kandungan gizinya kan juga banyak. Nah, ini membuat burung agak mereda. Nanti kalau diberi ulat Hongkong itu apa ya, tidak terlalu panas di suhu tubuhnya. Diberi gonta-ganti seperti sayur-sayuran, bayam, atau capcoy kayak ulat kandang tadi juga bisa. Pemberian porsi pada ulat Hongkong ini juga berbeda-beda pada karakter burung itu sendiri. Ada yang hanya lomba saja, ada untuk harian. Seperti saya, satu burung itu yang hariannya seperti video saya sebelumnya saya bahas, itu setiap hari pagi setiap hari itu pemberian ulat Hongkong itu 30. Tetapi sama juga pemberian pada burung yang belum steril pada ulatnya ini juga bisa membuat burung serak. Terus terang saja, saya juga pernah alami kayak gitu. Jadi harus ya memang dibersihkan dulu, diberi pakan dulu. Alhamdulillah saya memberi bahkan di tempat-tempat kandang ternak itu banyak sekali teman-teman, itu nggak masalah. Ya nggak lemak, ya gitu. Jadi gimana ya, bisa jadi lemak pemberiannya itu pada takarannya salah. Maksudnya
diberikan saat malam, otomatis dia kan mau menjelang tidur. Lah ini kan akibatnya berlemak. Kalau saran saya, ulat bengkong diberikan itu saat pagi atau siang hari. Jadi tetap ada aktivitas sehingga burung ini tidak berlemak, teman-teman. Jadi dari keempat extra fooding tambahan ini, teman-teman bisa menyimpulkan mana yang cocok pada burungnya. Sudah saya bahas tentang banyak settingan di video-video saya sebelumnya. Itu setiap burung karakter berbeda-beda. Jadi kalau kita terapkan ini nggak cocok 2 minggu, ini kita ganti seperti itu. Jika burung bakalan, ya kita terapkan sesuai aja. Misalkan teman-teman pakainya mau jangkrik apa-apa, dulu dipakai itu aja dulu, sedikit-sedikit. Mana yang cocok, nanti kalau sudah gacor baru disetting. Kalaupun burung ini belum gacor, tapi sudah disetting, porsi jangkrik-jangkriknya ini juga sulit juga teman-teman. Utamanya burung dulu gacor, tapi extra fooding tidak berlebihan. Bisa menerapkan dengan vitamin juga bisa, atau vitamin-vitamin yang teman-teman kira-kira bagus buat burung teman-teman, ya silahkan teman-teman. Itu aja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.